saya Reza Prasetyan, saya dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu pencemaran air di Teluk Minamata dan Teluk Buyat, dan hubungan pada Sungai Kapuas. Pada slide pertama ada penyebab pencemaran air di Teluk Minamata dan Teluk Buyat. Sumber pencemar. Salah satu penyebab utama pencemar adalah limbah industri, sedangkan di Teluk Minamata, limbah merkuri dari pabrik mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan di Teluk Buyat, limbah tambang juga menjadi faktor besar. Pemahaman tentang sumber ini sangat penting untuk penanganan yang efektif. Perlu Anda ketahui, di Teluk Minamata itu berada di Jepang, dan Teluk Buyat itu ada di Indonesia. Lanjut, ada penyebab utama. Beberapa penyebab utama pencemaran di kedua teluk ini termasuk aktivitas industri, pembuangan limbah berbahaya, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Kesadaran dan tindakan yang kurang dari pihak berwenang memperburuk situasi, membuat tantangan ini semakin sulit untuk diatasi. Berikut ada teori simpul dari dua studi kasus. Teori simpul menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam sistem saling terkait, termasuk dalam simpul pada sumber penyakit ada simpul A, simpul B, dan simpul C. Simpul A itu adalah sumber penyakit, simpul B itu ada penyakit apa yang dihasilkan. Nah, sedangkan teori simpul menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam sistem saling terkait dalam konteks pencemaran air, industri, komunitas, dan ekosistem, berfungsi sebagai simpul-simpul yang mempengaruhi kualitas air. Interaksi antara simpul-simpul ini dapat memperburuk kondisi pencemaran. Pada simpul A ada sumber pencemar. Di Teluk Minamata, sumber pencemar itu ada limbah dari pabrik Ciso, proses industri yang tidak ramah lingkungan menyebabkan pelepasan merkuri ke dalam ekosistem. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi sumber lain yang mungkin berkontribusi terhadap situasi ini. Dan simpul B ada pencemaran air. Pencemaran air di Teluk Minamata disebabkan oleh limbah industri yang mengandung merkuri, dan yang terkontaminasi menjadi media utama pada penyakit. Hal ini berdampak pada kesehatan penduduk yang mengandalkan sumber air tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Dan pada simpul C ada perilaku pemajanan atau pemaparan. Perilaku pemajanan manusia di Teluk Minamata mencakup penangkapan ikan yang terus berlangsung meskipun ada peringatan. Ketidakpedulian terhadap pencemaran menyebabkan risiko kesehatan yang meningkat bagi masyarakat lokal. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh Teluk Minamata dan Teluk Buyat. Pada gambar yang di atas ada ini Teluk Minamata, yang gambar di bawah ada Teluk Buyat. Di Minamata, warga yang terpapar merkuri mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan otak dan gangguan motorik. Banyak menderita Minamata disease yang menyebabkan cacat fisik dan mental. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya pencemaran di Buyat. Pencemaran logam berat dan aktivitas pertambangan juga menyebabkan masalah kesehatan. Penduduk mengalami penyakit yang mirip dengan yang terjadi di Minamata, termasuk gangguan sistem saraf. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran tidak terbatas pada satu lokasi area terhadap kesehatan. Nah, dampak kesehatan di Minamata. Dampak kesehatan akibat pencemaran di Minamata sangat serius, termasuk kerusakan saraf permanen dan cacat lahir. Banyak orang mengalami kesulitan dalam bergerak dan berbicara. Ini menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Sedangkan dampak kesehatan di Buyat adalah pencemaran termasuk penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan dan kulit. Banyak penduduk mengalami gejala kronis mengganggu kualitas hidup. Penanganan medis yang tepat sangat dibutuhkan untuk membantu mereka. Pada gambar yang bisa Anda lihat itu adalah contoh dari penyakit yang terjadi di Teluk Buyat yang disebabkan oleh Teluk Buyat. Dan pencemaran di Sungai Kapuas atau di tempat kita saat ini sekarang ada di Pontianak. Pencemaran di Sungai Kapuas terutama berasal dari aktivitas penambangan emas ilegal yang menggunakan merkuri serta limbah domestik dan industri langsung dibuang ke sumber air atau badan air. Sungai ini menjadi salah satu sungai terpanjang di Indonesia yang mengalir melalui daerah pertambangan perkebunan kelapa sawit. Dampak dari Sungai Kapuas, ekosistem sungai rusak dengan kualitas air yang menurun akibat tingginya kandungan merkuri dan bahan kimia lainnya.
hewan air dan tumbuhan pun terkena dampaknya. Masyarakat yang bergantung pada air sungai ini untuk konsumsi sehari-hari terpapar racun merkuri dan bahan berbahaya. Dampak Sungai Kapuas ini ya belum terlihat terlalu signifikan ya, karena ya sungainya pun mengalir gitu, tidak hanya tergenang, sehingga air air yang terkontaminasi dengan merkuri bisa mengalir gitu. Tapi perlu kita ketahui yang ikan biota laut yang ada di Sungai Kapuas itu sudah tercemar oleh merkuri. Nah, sedangkan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pencemaran air di Sungai Kapuas, risikonya cukup tinggi karena paparan langsung dari air yang tercemar untuk minum, mandi, dan keperluan sehari-hari oleh masyarakat setempat, oleh masyarakat Pontianak itu sendiri. Dan paparan merkuri juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti peradangan saraf, gangguan ginjal, serta efek pada sistem reproduksi. Namun, karena konsentrasi merkuri bervariasi, penyebaran tersebut di area yang luas, dampaknya tidak sebesar Minamata dan Buya, tetapi tetap berpotensi serius dalam jangka panjang. Nah, kalau misalkan jangka panjang, yang terjadi bisa mengakibatkan penyakit yang lain seperti kolera, hepatitis. Misalkan pemerintah setempat tidak menangani kasus tersebut lebih lanjut, atau ya industri di Pontianak ini kalau itunya pembuangan limbah yang tidak diolah dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.